Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manajemen, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok di kelas NJ801 pada mata kuliah Cyber Security Management yang diampu oleh Ibu Nurhayati Siregar, SE, MAK, CSRS, CSRA, CSP, CPOD. Baik, anggota kami terdiri dari yang pertama Bagus Waistiaji dengan nomor induk mahasiswa 2002101010088. Yang kedua ada Dede Siti Nurjana dengan NIM 2102010101074. Yang ketiga ada Firman Supirman dengan NIM 210201010101110. Yang keempat ada Agung Mercy P. Kalalo dengan NIM 2102010101060. Yang kelima ada Jamiluddin dengan nomor induk mahasiswa 2202010101038. Dan yang keenam ada Tirsa Aprilia Montolalu dengan NIM 23020102013. Untuk pembahasan kita pada hari ini, yang pertama rangkuman kasus, yang kedua analisis resiko, yang ketiga tanggung jawab hukum, yang keempat upaya pencegahan kasus, yang kelima analisis teknologi, yang keenam kerjasama dengan regulator, yang ketujuh manajemen krisis, yang kedelapan keamanan kata sandi, yang kesembilan ada investasi keamanan cyber, yang kesepuluh ada kolaborasi dengan pihak ketiga, yang ke-11 ada etika dan keamanan, dan yang ke-12 ialah kesimpulan. Langsung saja kita menuju pembahasan utama. Yang pertama mengenai rangkuman artikel, yang dimana kita tahu bahwa pada tahun 2020 insiden kebocoran data di Tokopedia di mana 91 juta dan data pengguna dan juga 7 juta akun merchant bocor dan dijual di dark web. Menurut CISSREC, seorang anggota grup Facebook keamanan cyber membagikan link untuk mengunduh data tersebut secara gratis yang bersumber dari akun @celibis di forum Range Forum. Pakar keamanan cyber Pratama Persada menegaskan bahwa Tokopedia harus bertanggung jawab atas kebocoran ini, yang menunjukkan bahwa platform tersebut benar-benar telah diretas, berbeda dengan pernyataan sebelumnya yang menyebutkan hanya ada upaya peretasan. Tokopedia berupaya meningkatkan keamanan data dengan melakukan investasi dalam perangkat dan sumber daya manusia, serta melakukan pembaruan sistem secara berkala. Leontinus, perwakilan dari Tokopedia, menyatakan bahwa perusahaan bekerja sama dengan auditor kelas dunia untuk melakukan audit keamanan dan memiliki tim internal yang menangani perlindungan data, penipuan, dan juga mitigasi risiko. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi Tokopedia dalam menjaga kerahasiaan data pengguna. Next, kita akan membahas mengenai analisis risiko dari kebocoran data ini. Yang pertama ialah potensi risiko untuk individu. Yang pertama adalah mengenai pencurian identitas ya rekan-rekan ya. Seperti yang kita tahu bahwa data pribadi yang bocor ini seperti nama lengkap, tanggal lahir, dan juga nomor telepon bisa saja digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang bisa saja merugikan finansial dan reputasi bagi pengguna merchant di Tokopedia itu sendiri. Selanjutnya ialah penipuan finansial. Informasi yang sensitif yaitu nomor telepon dan email juga bisa dimanfaatkan oleh para penipu untuk melakukan phishing ataupun penipuan telepon yang mengakibatkan kerugian bagi setiap individu pengguna Tokopedia pada kasus ini. Yang selanjutnya ialah penyalahgunaan data pribadi. Data yang bocor bisa saja digunakan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan aksi yang tidak etis seperti pemasaran yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh pengguna Tokopedia itu sendiri. Untuk poin B, potensi risiko yang dirasakan perusahaan di mana di sini Tokopedia sebagai korban dari kebobolan data ini ya rekan-rekan. Yang pertama ialah tentunya mengenai kebocoran data ini merugikan
perusahaan secara finansial ya rekan-rekan, di mana kerugian yang signifikan yang dirasakan Tokopedia, baik dari segi biaya pemulihan, denda dari regulator, maupun kehilangan kepercayaan pelanggan itu sendiri. Yang kedua, berhubungan juga yaitu rusaknya reputasi perusahaan. Dari kejadian kebocoran data ini, reputasi perusahaan ini akan turun ya di mata publik dan pelanggan. Kepercayaan pengguna terhadap platform dapat menurun yang berdampak pada loyalitas dan jumlah pengguna yang menurun juga. Dan tentunya yang terakhir ialah tuntutan hukum. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum dari pengguna yang merasa dirugikan atas kejadian ini. Hal ini dapat mengakibatkan biaya hukum yang tinggi dan juga potensi ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak Tokopedia. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Agung Mercy Kalalo. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selanjutnya, tanggung jawab hukum perusahaan dalam melindungi data pengguna. Sini yang pertama tanggung jawab hukum perusahaan, di sini ada 3. Yang pertama melindungi data pribadi pengguna dari kebocoran dan penyalahgunaan. Mengamankan sistem elektronik dan memberitahukan kepada pengguna adanya ancaman kebocoran data. Dan terakhir, membentuk tim tanggap darurat dan melibatkan BSSN atau singkatan dari Badan Cyber dan Sandi Negara. Di sini untuk undang-undang yang relevan, yang pertama adalah Undang-Undang ITE Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, yaitu penggunaan data pribadi harus dengan persetujuan pemilik. Yang kedua adalah Undang-Undang PDP, yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, yang dimana hak pemilik data, akses perbaikan dan penghapusan data. Nah, untuk tindakan perlindungan data, di sini ada 5. Yang pertama, meningkatkan keamanan teknologi, audit dan evaluasi rutin, mengajukan pengganti kata sandi secara berkala, transparansi kepada publik, dan terakhir menerapkan sistem keamanan dan enkripsi data. Dan untuk sanksi dan konsekuensinya adalah, yang pertama adalah sanksi administratif, yaitu denda maksimal 2% dari pendapatan tahunan perusahaan atau teguran. Yang kedua, gugatan perdata, yaitu ganti rugi bagi pengguna yang dirugikan. Dan terakhir, pidana ancaman penjara hingga 5 tahun atau denda hingga 5 miliar bagi pihak yang secara sengaja melanggar aturan penggunaan data pribadi. Nah, untuk langkah-langkah pencegahan untuk memastikan keamanan data pengguna. Pertama, penguatan infrastruktur teknologi. Sini ada enkripsi data. Gunakan enkripsi secara canggih untuk melindungi data selama penyimpanan dan transmisi. Kedua, teknologi blockchain, yaitu blockchain untuk mendistribusikan data dalam blok yang terenkripsi, sehingga jika blok satu bocor, data lain tetap aman. Yang tiga, firewall dan sistem deteksi intrusi IDS atau IPS melindungi jaringan perusahaan dari akses tidak sah atau aktivitas yang mencurigakan. Yang kedua, pembaruan sistem secara berkala, selalu memperbarui perangkat lunak, sistem operasi, dan perangkat keamanan untuk menutupi celah kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas. Nah, sini ada audit keamanan berkala, yaitu melibatkan auditor eksternal kelas dunia, dan yang kedua lakukan penetrasi testing secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki celah keamanan. Pengelolaan akses dan identitas, yaitu terapkan kebijakan akses minimal untuk karyawan, membatasi akses hanya yang data relevan dengan tugas mereka. Gunakan autentikasi 2 faktor atau 2FA untuk mengamankan akses sistem. Meningkatkan daya SDM atau daya manusia, yaitu latih karyawan tentang pentingnya keamanan data dan cara mengidentifikasi ancaman cyber seperti phishing. Membentuk tim khusus untuk menangani keamanan data, fraud detection, dan mitigasi risiko. Sistem pemantauan secara real-time, yaitu gunakan perangkat lunak pemantauan real-time untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Terapkan sistem log integrasi untuk memantau dan menganalisa setiap akses yang data. Kerjasama dengan regulator dan mitra strategis, yaitu berkolaborasi dengan regulator seperti Kominfo, BSSN untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan. Kedua itu gandeng perusahaan keamanan cyber terkemuka sebagai mitra untuk pengelolaan risiko. 8 sini ada edukasi pengguna, yaitu berikan informasi kepada pengguna tentang cara melindungi akun mereka, seperti penggunaan kata sandi yang kuat. Itu komunikasi dengan cepat jika terjadi kebocoran data disertai panduan mitigasi risiko bagi pengguna.
9. Cadangkan data backup. Dan yang terakhir adalah mengadopsi Zero Trust Architecture, yaitu pendekatan Zero Trust dengan memverifikasi setiap pengguna dan perangkat sebelumnya memberikan akses tanpa. Analisis teknologi, peran VPN dan RAID Forum. VPN Virtual Private Network memungkinkan peretas menyembunyikan lokasi asli mereka dengan mengubah alamat IP ke negara lain. Jadi kalaupun dilacak, jejak mereka akan terhubung ke server VPN, bukan lokasi sebenarnya. Dalam kasus ini, peretas memakai VPN Amerika untuk mengakses server Tokopedia sehingga sulit ditemukan. Forum seperti RAID Forum ini jadi tempat jual beli data ilegal. Peretas bisa berbagi atau menjual data tanpa identitas asli karena mereka pakai nama samaran. Transaksi juga dilakukan dengan mata uang yang sulit dilacak seperti mata uang kripto, kredit khusus forum. Nah, kemudian solusi ancaman teknologi yaitu kerjasama internasional. Negara-negara harus bekerja sama untuk menutup forum ilegal dan menangkap peretas. Kemudian mengamankan data perusahaan. Perusahaan harus terus memperbarui teknologi keamanannya, seperti encrypt yang lebih kuat, sistem proteksi yang berlapis. Kemudian pemantauan forum. Tim keamanan cyber harus aktif memantau dark web dan forum-forum semacam ini untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Kemudian edukasi masyarakat. Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya melindungi data pribadi seperti menggunakan password yang kuat dan tidak mudah dibagikan. Peran regulator seperti Kominfo, BSSN dalam mencegah menangani kebocoran data. Yang pertama, membuat aturan. Mereka menetapkan standar keamanan data yang wajib diikuti perusahaan, seperti bagaimana data harus disimpan dan diamankan. Kemudian pengawasan perusahaan. Regulator memastikan perusahaan melakukan audit keamanan secara rutin dan melaporkan kebocoran data dengan transparan. Kemudian membantu penanganan kasus. Ketika terjadinya kebocoran, regulator bisa membantu melacak peretas dengan bekerja sama dengan penegak hukum, baik di dalam maupun di luar negeri. Meningkatkan kesadaran. Regulator juga perlu mendidik masyarakat dan perusahaan tentang pentingnya keamanan data. Evaluasi dan pengembangan. Dengan audit berkala, BSSN dapat memberikan saran kepada perusahaan untuk memperbaiki sistem keamanan. Dengan kerjasama antara regulator, perusahaan, dan masyarakat, resiko kebocoran data bisa ditekan, dan kalaupun terjadi, dampaknya bisa diminimalkan. Selanjutnya di sini adalah strategi komunikasi dalam manajemen. Yang pertama, perusahaan harus segera mengakui terjadinya insiden, memberikan informasi awal kepada publik mengenai kebocoran data serta tindakan awal yang telah diambil. Yang kedua adalah transparansi. Dalam hal ini, perusahaan harus memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada pengguna mengenai data yang terkena dampak, penyebab kebocoran jika sudah diketahui, serta langkah-langkah untuk mengetahui masalah tersebut. Yang selanjutnya ada panduan keamanan. Di sini perusahaan harus menghimbau pengguna untuk mengganti kata sandinya, mengaktifkan autentifikasi 2 faktor, dan juga lain-lainnya. Yang keempat adalah saluran dukungan. Di sini untuk perusahaan membuka saluran komunikasi khusus seperti hotline atau email untuk menjawab pertanyaan dan kekhawatiran para pengguna. Dan yang kelima, bekerja sama dengan ahli keamanan, melibatkan lembaga keamanan cyber atau pihak ketiga untuk menyelidiki insiden tersebut, mengidentifikasi akar masalah, memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem. Dan yang terakhir adalah menyusun rencana tanggap darurat yang proaktif. Dalam hal ini, menyiapkan prosedur tanggap darurat sebelum insiden terjadi, termasuk pelatihan karyawan, menggunakan kerangka kerja keamanan informasi sebagai cyber security framework untuk membangun sistem yang tangguh terhadap ancaman. Selanjutnya di sini ada keamanan kata sandi. Untuk keamanan kata sandi sendiri itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, bahwa yang pertama, kita harus menggunakan algoritma enkripsi yang kuat seperti BCrypt
untuk mengamankan kata sandi pengguna dengan cara yang membuatnya sulit diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu selanjutnya di sini ada memperbarui algoritma enskripsi secara berkala untuk memastikan bahwa sistem selalu dilindungi dari ancaman keamanan terbaru dan juga lebih canggih. Yang ketiga di sini adalah menyimpan paper di lokasi yang terpisah dari database utama, dalam hal ini untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra sehingga bahkan jika database utama itu diretas, kunci tambahan tetap aman. Lalu yang keempat, melaksanakan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi potensi celah keamanan dan mengambil tindakan korektif sebelum masalah menjadi lebih serius. Yang kelima di sini adalah tingkat kesadaran pengguna tentang pentingnya menggunakan kata sandi yang kuat dan juga unik untuk setiap akun yang mereka miliki untuk mencegah akses yang tidak sah. Lalu di sini ada yang keenam, menerapkan multifaktor authentication seperti MFA untuk menambah lapisan keamanan tambahan sehingga meskipun kata sandi berhasil dicuri, peretas tetap memerlukan faktor verifikasi yang lainnya. Lalu yang terakhir di sini adalah tanggap cepat terhadap insiden keamanan dengan memiliki rencana respons yang matang untuk meminimalkan dampak dari setiap insiden kebocoran data yang mungkin terjadi. Materi berikutnya yaitu ada teknologi dan pendekatan yang diprioritaskan. Keamanan cyber tidak hanya tentang memasang teknologi canggih, tetapi juga bagaimana perusahaan dapat mengelola risiko, meningkatkan kesadaran karyawan, serta melakukan audit keamanan secara berkala. Beberapa aspek utama dalam investasi keamanan meliputi yang pertama ada firewall dan sistem deteksi intrusi, IDS atau IPS. Firewall merupakan salah satu teknologi dasar dalam keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pertahanan dalam melindungi sistem dari akses yang tidak sah. Teknologi ini berperan dalam mengontrol lalu lintas data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan. Kemudian, pendekatan yang diprioritaskan yaitu menggunakan atau memasang Next Generation Firewall atau NGFW untuk perlindungan yang lebih canggih, serta mengimplementasikan IDS atau IPS untuk mendeteksi dan mencegah serangan cyber secara real time. Selanjutnya yaitu ada pelatihan SDM dalam keamanan cyber. Teknologi canggih tidak akan efektif jika tidak didukung oleh SDM yang memiliki kesadaran tinggi terhadap keamanan cyber. Human error masih menjadi penyebab utama sebagai insiden keamanan, termasuk kasus phishing dan pencurian data. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengadakan program pelatihan secara berkala agar karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik dengan praktik keamanan yang baik. Untuk pendekatan yang diprioritaskan yaitu melaksanakan atau melakukan program pelatihan berkala untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang ancaman cyber, kemudian fokus pada pengenalan serangan phishing dan pengelolaan kata sandi yang aman. Kemudian untuk audit keamanan secara berkala, audit keamanan cyber merupakan langkah proaktif untuk memastikan bahwa sistem keamanan tetap efektif dan sesuai dengan standar industri. Audit ini mencakup pemeriksaan terhadap yang pertama ada kebijakan dan prosedur keamanan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, kemudian melakukan pengujian penetrasi atau penetration testing untuk mengidentifikasi celah keamanan dalam sistem sebelum dimanfaatkan oleh peretas. Dan yang terakhir ada manajemen akses pengguna, di mana guna memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang memiliki akses ke data sensitif. Audit ini dilakukan secara berkala, membantu perusahaan dalam memahami kelemahan mereka dan mengambil tindakan kolektif sebelum terjadi pelanggaran keamanan. Dan yang terakhir ada kolaborasi dengan pihak ketiga, di mana kerjasama dengan auditor independen dan penyedia layanan keamanan cyber untuk melakukan evaluasi objektif serta mengimplementasikan rekomendasi perbaikan dan hasil audit untuk meningkatkan sistem keamanan.
Baik, untuk materi berikutnya yaitu ada kolaborasi dengan pihak ketiga. Mengelola keamanan cyber secara mandiri memang memungkinkan, akan tetapi seringkali lebih efektif jika perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga yang memiliki keahlian dalam bidang ini. Auditor independen dan penyedia layanan keamanan cyber dapat memberikan evaluasi yang objektif serta membantu perusahaan dalam mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang lebih kuat, di mana peran auditor independen dalam keamanan cyber yaitu evaluasi objektif terhadap keamanan cyber. Salah satu keuntungan utama dalam bekerja sama dengan auditor independen yaitu keuntungan evaluasi yang netral terhadap sistem keamanan perusahaan, di mana auditor eksternal dapat mengidentifikasi kelemahan yang mungkin terlewatkan atau terlupakan oleh tim internal karena bias atau kurangnya perspektif yang luas. Biasanya evaluasi ini mencakup analisis risiko untuk menilai potensi ancaman terhadap sistem, kemudian melakukan pengujian penetrasi guna menguji ketahanan sistem terhadap serangan cyber, dan yang ketiga adanya kepatuhan terhadap regulasi untuk memastikan bahwa perusahaan memenuhi standar keamanan yang berlaku. Untuk rekomendasi perbaikan berdasarkan audit, setelah melakukan audit, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang sesuai dengan hasil evaluasi, di mana rekomendasi ini biasanya mencakup peningkatan sistem keamanan, memberikan saran untuk meningkatkan sistem keamanan seperti pembaruan perangkat lunak, kemudian menyusun kebijakan keamanan yang lebih kuat, dan mengimplementasikan sistem pemantauan. Dan untuk frekuensi audit dan keamanan keberlanjutan yaitu sebagai langkah pencegahan, audit keamanan sebaiknya dilakukan secara berkala minimal sekali dalam setahun. Namun, bagi industri yang memiliki resiko tinggi seperti perbankan, layanan kesehatan, atau teknologi finansial atau fintech, audit bisa dilakukan lebih sering, misalnya setiap 6 bulan sekali. Frekuensi audit yang lebih tinggi diperlukan karena ancaman cyber terus berkembang sehingga sistem keamanan yang harus selalu diperbarui. Kemudian regulasi semakin ketat dan kepatuhan terhadap industri juga harus dijaga. Selain itu, insiden keamanan dapat terjadi kapan saja sehingga evaluasi rutin dapat mencegah dampak yang lebih besar. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, tanggung jawab pengguna dalam menjaga keamanan data pribadi. Yang pertama, pengguna password yang kuat dan unik seperti ciptakan kata sandi yang kompleks, yaitu kombinasi huruf, angka, dan simbol. Selanjutnya, hindari pengguna kata sandi yang sama untuk berbagai akun. Yang kedua, menjaga kerahasiaan informasi pribadi, seperti jangan membagikan informasi pribadi secara sembarangan. Yang kedua, waspadai platform yang tidak aman. Selanjutnya yang ketiga yaitu melaporkan aktivitas mencurigakan, seperti proaktif dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan. Selanjutnya tingkatkan kesadaran akan potensi ancaman terhadap akun. Selanjutnya kesimpulan. Insiden kebocoran data Tokopedia pada tahun 2020 yang mengungkapkan 91 juta data pengguna dan 7 juta akun merchant menyoroti pentingnya keamanan data. Perusahaan bertanggung jawab melindungi informasi pengguna dengan sistem keamanan yang kuat serta tim tanggap darurat. Risiko yang timbul mencakup penipuan finansial, penyalahgunaan data, dan kerusakan reputasi. Pencegahan dapat dilakukan melalui peningkatan infrastruktur teknologi, audit keamanan berkala, dan edukasi pengguna. Kerjasama dengan regulator seperti Kominfo dan BSSN juga krusial dalam menangani insiden ini. Selain itu, pengguna perlu menerapkan kata sandi kuat dan autentikasi 2 faktor untuk perlindungan tambahan keamanan siber, menjaga tanggung jawab bersama guna mengurangi risiko kebocoran data. Selanjutnya ini dia daftar pustakanya.
Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila rekan-rekan terdapat kritik, saran, maupun pertanyaan, silakan ajukan di channel YouTube kami masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam manajemen.